Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasawfa bil kamalat wa salatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wa janabul munkarat amma ba'd. Allah Ta'ala tabarukan bi dzikrih bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarram wal muhtaram, para asatidzah, para sesepuh, dan wabil khusus juga ketua Majelis Taklim, nggak salah Pak Mahmud ya. Insya Allah hidupnya selalu terpuji, amin. Baik, ibu-ibu, adik-adik sekalian, bil khusus abail kiram ummahatil muhtaramat, yang sama-sama mudah-mudahan diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan nikmat iman wal Islam, sehat wal afiat, di kesempatan sore malam ini bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi. Tidak ada lain, bukan kita mau cari muka, karena muka udah ada, ya enggak? Bukan mau cari nama, karena semuanya udah pada punya nama. Mau apa kita datang ke sini? Semata cari ridho dan ampunan Allah Subhanahu Ta'ala, dan bukti kita ikut atas anjuran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Rasul. Pernah sampaikan untuk kita yang duduk di Majelis Taklim, manin taqala liyata'allamal ilma ghufirallahu qabla ayahtua. Umatku siapapun dia yang mau melangkahkan kakinya ke Majelis Taklim, maka diampuni dia kesalahannya sebelum duduk di Majelis Taklim. Amin ya rabbal. Betapa hebatnya ketika sholat kita ucapin salam yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, baru ada pahala sholat. Begitu kita melakukan puasa Ramadan, datang waktu maghrib baru ada pahala kebaikan puasa. Begitu kita lakukan haji, sesudah kita wukuf di padang Arafah, ada pahala haji dan lain sebagainya. Tapi taklim, ngaji, sebelum sampai ke tempat yang dituju kudu diampuni oleh Allah Subhanahu. Hatta tuyur, sehingga burung yang sedang berterbang, ada di depan banyak burung. Itu burung baca istighfar kalau kedengaran nama kita. Wassamak fil bahri, ada ikan yang di dalam lautan, dalam kali, dalam kolam. Wal hajar, batu, ketika kedengaran sama kita, baik batu yang ada di tanah, batu yang di tangan sekadar, batu-batu. Itu kedengaran. Jika kedengaran sama kita, baca istighfar buat orang yang duduk di Majelis Taklim. Amin ya rabbal. Saking mulianya orang yang duduk di majelis. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya hormati, kenapa kita harus ngaji? Pertanyaannya, kenapa kita harus sekolah? Al-Quran jelasin, Al-Baqarah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah beda orang yang berilmu dan orang yang tiada berilmu? Beda enggak? Sama orangnya. Cuman kata Al-Quran, hal istifham, jelas beda orang yang hidupnya ada ilmunya dan tidak berilmu. Maksudnya gini, nanti kita lihat cerita dongeng ke depan. Ada 10 orang berjalan di tempat yang gelap. Dulu ini gelap, sekarang deh bukan alang-alang yang kalau kayak dihai. Nah, begitu jalan 10 orang, yang 5 bawa senter, yang 5 lagi enggak bawa senter. Cuman yang bawa senter dan enggak bawa senter semuanya menginjak kotoran kerbau.
Karena dulu anak kerbau di sini. Pertanyaannya, yang bawa senter menginjak kotoran kerbau dan yang tidak bawa senter menginjak kotoran kerbau. Pertanyaannya, untung yang mana? Tetap jawabannya untung yang bawa senter. Kenapa? Dia sadar, subhanallah, kaki saya ini kotor, kena najis. Berarti sebelum bobo, sebelum sholat harus dibersihkan dulu. Kalau yang enggak bawa senter, dia enggak sadar bahwa menginjak najis langsung aja bobo, langsung naik ke rumah. Nah, yang dimaksud ketika kita punya ilmu agama, kita punya ilmu pengalaman umum, ketika kita terpeleset dalam jurang maksiat, hati kita sadar. Contoh, yang enak kan ngomongin tetangga, ngomongin orang, ya enggak? Sampai bilang gini, ini mah bener kok, bukan fitnah, bener. Seakan-akan kayak menghalalkan tuh, ceritain aib orang, enak, oh iya sambung. Tapi ketika orang yang tahu sudah ada ilmunya, berkata hatinya, sebetulnya ini nggak boleh menceritakan aib orang lain. Karena kenapa kita cerita? Senang aja, rasanya masih senang aja gitu, gitu ya. Nah, tapi kita yang udah ada pengalaman dan ilmunya sadar bahwa itu sebetulnya enggak boleh. Nah, banyak lagi hal yang lainnya, insya Allah tidak akan terjebak dengan iktikad yang enggak baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, sekilas saja itu namanya yang dulu terjadi di sini gitu ya. Sekarang udah perang, paling ada kambing di depan, enggak ada ini. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi itulah keberuntungan taklim. Makanya kata Rasul, barang siapa yang dikehendaki Allah akan menjadi baik di dunia wal akhirah, maka sedikit demi sedikit orang itu akan diberikan paham ngerti di dalam agamanya. Kira-kira kita bisa ngerti enggak tanpa belajar? Enggak mungkin, karena kita bukan seorang nabi, bukan malaikat. Nah, oleh karenanya kata Rasul, senada dengan itu, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Ketika kita dihendaki oleh Allah akan menjadi baik, maka wajib kita duduk di majlis taklim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jangan panggil kiai, saya tukang cari rumput saya juga. Biasa aja kita kawan bareng-bareng lah gitu ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Bulan ini bulan Maulid, bulan diingat oleh umat Islam semuanya hari kelahiran baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kata Al-Quran, walatakfu malai salaka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fu'ad kullun anhu mas'ula. Jadi kita tidak boleh mengikuti sesuatu yang memang kita enggak tahu tentang di dalamnya, sebab telinga, mata, hati ini akan dipinta pertanggung jawabannya. Artinya dalam ayat ini menjelaskan ketika sepak terjang kita pribadi atau secara kelompok, baik urusan agama atau dunia, harus bisa dipertanggungjawabkan. Hadirin, kalau di sana itu di kampung saya masih ada yang nggak mau baca Fatihah, nggak mau baca tahlil. Kabur kalau kita lagi tahlil ini, mirip syaitan gitu ya, takut sama Al-Quran. Nah, hadirin, sebetulnya gini, Al-Quran itu yang enggak boleh dibaca di mana dan siapa yang enggak boleh baca? Pertama, yang enggak boleh kalau perempuan lagi datang bulan, enggak boleh baca. Pertanyaannya, saya ikut taklim Pak, boleh enggak? Boleh. Yang penting aman, nggak bocor. Pasti sekarang nggak bocor ya, banyak bantal. Bukan kayak zaman dulu. Orang tua kita dulu kalau habis duduk ditengok tuh bekas duduknya. Nah, kalau sekarang aman. Kedua,
yang nggak boleh cuman ikut membaca ketika di dalam hati boleh. Kedua, Al-Quran yang enggak boleh dibaca itu di dalam WC. Maka sering terjadi pertanyaan, bagaimana ketika ada tempat wudhu di situ, tempat WC juga di situ. Sedangkan kesunahan di situ banyak. Ketika mau wudhu baca Bismillah, hadas besar baca Bismillah. Nah, jawabannya apa? Apa enggak sah mandi besarnya, wudhunya? Boleh, cuman enggak boleh diucapkan, tapi cuman boleh di dalam hati, karena di situ terdapat ada dua, ada tempat buang air besar, air kecil, ada tempat wudhu, kecuali misal gitu. Itu sekilas yang biasa terjadi. Sekarang kan banyaknya di saya juga udah makmur, rumah dengan sumur. Kalau dulu jauh ya, sekarang sama. Alasannya orang kampung gini, kalau jauh katanya saya mau malam mau wudhu aja sulit, iseng, takut kepleset, didekatin aja dah di dalam rumah. Ternyata setan nggak ketinggalan, tetap aja males gitu ya, wudhu di dalam rumah juga males tetap gitu. Nah, baik hadirin rahimakumullah. Jadi kalau ada orang takut tahlil, takut baca Al-Quran, takut zikir, pertanyaannya ada di badan kita. Saya tanya, kalau yang di sini namanya bulu apa Pak? Bulu kepala, rambut namanya. Di bawah bulu juga, cuman bulu kumis. Di sini bulu apa? Jenggot. Kalau di sini yang balak-balak, bulu tangan. Kalau yang di kaki, atasan kaki, udah gitu aja. Itu bulu semuanya. Cuman beda tempat, beda nyebutnya. Iya enggak? Karena diamnya di kepala, bulu rambut kepala. Ada di halis, bulu halis. Terus semua judulnya bulu, cuman beda tempatnya, beda nyebutnya. Paham gitu ya? Nah, yang dimaksud, ada 4 bulanan, ada 7 bulanan, ada yang wafat dari 7, 20, 40, 100, setahun. Kemudian ada yang habis hitam, mempelai, lain sebagainya. Itu cuman karena beda acaranya saja, tapi tetap yang dibaca Al-Quran. Kenapa harus takut gitu ya? Yang dibaca tetap acara apapun Bismillah, Al-Fatihah. Jadi enggak mentak haram. Tadi yang enggak boleh ya Al-Quran dibacanya tertentu seperti itu, di WC punya adas besar gitu ya. Nah, kita punya tetangga Tionghoa wafat, mati dia malah. Nah, konon Kok Kintong meninggal katanya. Boleh kita ucapin innalillahi? Enggak boleh, berbeda ya. Oh, meninggal udah aja gitu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sekilas. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi awalun wal akhirun, yang pertama diciptakan ruhnya dan terakhir dilahirkan ke muka bumi. Hadirin, adik-adik kita nih, Nabi kita siapa namanya? Nabi Muhammad. Apa bapaknya, siapa ayahnya? Terus ibunya? Dilahirkannya hari apa? Iya, aduh 100 nambah lagi. Hari Senin. Disebutnya pada waktu itu tahun apa? Ya, enggak tahun kuda gitu. Karena di sana memang yang banyak gajah, onta gitu ya. Ya kambing juga lebih banyak padahal. Nah, kenapa disebut tahun gajah? Diterangkan dalam surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min faja'alahum ka'asfin. Sebab-sebab disebut tahun gajah, begitu
Raja Abrohah tahu bahwa di kota Mekah itu ada Ka'bah, dan setiap umat muslim muslimat pasti akan melakukan ibadah haji dan umrohnya di Mekah, mengelilingi ke Ka'bah. Raja Abrohah nggak mau ketinggalan karena seorang yang sangat kaya di Yaman. Kemudian dia dirikan bangunan yang sangat megah, rencananya supaya orang pergi haji dan umroh bukan ke Mekah lagi tapi ke Yaman. Setelah jadi, Raja Abrohah utus surat kepada Raja Najasyi yang ada di kota Mekah. Utusannya dalam suratnya, pada tahun ini siapapun dia yang akan melakukan haji dan umroh maka hendaknya ke Yaman, karena sudah disediakan oleh Raja Abrohah. Begitu dengar orang Mekah seperti itu, maka bangsa Quraisy itu marah luar biasa karena yang haji mau dipindahin ke kota Yaman. Buru-buru dia ke sana. Akhirnya dibuangin air besar itu di bangunan yang segitu mewah megahnya sama orang Quraisy karena keselnya. Akhirnya raja tahu bahwa kotoran itu nggak salah dari orang Quraisy. Maka Raja Abrohah merencanakan untuk perang dan menyerang menghancurkan kota Ka'bah. Kota Mekah, Ka'bah akan dihancurkan. Maka tahu Raja Najasyi, begitu marahnya Raja Abrohah akan menyerang kota Mekah. Akhirnya Raja Najasyi menyiapkan pasukan 400 untuk jaga-jaga, dan Raja Abrohah bawa pasukan 6.000 pasukan gajah. Maka berjalanlah gajah tersebut. Sebelum nyampe ke kota Mekah, maka Allah utus wa arsala alaihim tayran ababil. Allah utus untuk mematikan pasukan Raja Abrohah, yaitu burung ababil. Setiap satu burung ababil membawa 3 batu, yang satu di pacoknya, di mulutnya, yang 2 di kaki kanan dan kiri. Jadi satu burung bawa 3 batu. Masing-masing batu itu udah ada namanya buat nimpa si fulan. Sasarannya satu burung 3 orang. Yang batu itu udah terbikinnya dari api. Di pacoknya burung aja itu udah kelihatan menggebur-gebur. Maka begitu dia datang sebelum sampai ke kota Mekah, langsung dilempari oleh burung ababil dari mulai ubun-ubun sampai ke dubur, mati semuanya. Nah, sehingga pada saat itu setelah tahun gajah. Nah, itulah. Jadi siapapun orang yang akan merusakkan tempat-tempat yang dihargai, yang dihormati oleh Allah, maka akan kualat, bahasa orang kampung. Nah, siapapun yang punya keyakinan etikan untuk membangun satu tempat yang memang dimuliakan oleh Allah, maka akan ditulungi oleh Allah Subhanahu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Gitu. Baik. Ini berkenan maulid dulu ya, karena sedikit lagi kita nanti habis. Nah, insya Allah dengan membuka sejarah maulid, kita akan menemukan kembali intan mutiara yang sudah terpendam. Bagaimana untuk menggali mutiara yang sangat mahal itu, karena Nabi kita tidak lain adalah manusia juga, cuman manusia yang luar biasa. Muhammadun basyarun laisa kal basar, bahwa Nabi kita pun sama manusia, cuman beda dengan manusia. Nabi kita suka bobo enggak? Suka, karena manusia juga. Nabi kita suka tidur, cuman tidurnya Nabi Muhammad mah dikit, umatnya mah dikit-dikit pengen tidur. Nabi kita suka makan cuman dikit makannya, tangannya 3, belum kenyang udah
berarti makannya dikit, umatnya mah dikit-dikit pengen makan gitu ya gitu. Nah Nabi kita juga berkeringat, cuman keringatnya Nabi kita ini 1 kilo udah ketahuan sama orang kafir, waduh Muhammad mau liwat nih wanginya, tapi dia bilangnya bau. Kita juga suka berkeringat, cuman bedanya keringat kita mah gitu ya. Nah hadirin rahimakumullah, jadi diterangkan dalam sebuah syairan kenapa Nabi kita beda dengan kita. Nah dan dijadikan uswatun hasanah, ada beberapa perbedaan yang sangat jauh Nabi kita dengan umatnya. Pertama, lam yahtalim qattuba, Nabi kita mah enggak pernah bermimpi bergaul dengan orang perempuan, apalagi bermimpi jimat. Kalau kita suka mimpi ya, mimpi. Yang kedua, Nabi kita enggak pernah hamuai. Apa tuh suka kita anggap ya, muaf. Nabi kita nggak pernah, tapi kalau umatnya suka, makanya sunnah umatnya mah kalau mau begitu ditutup dengan tangan belakangnya, bukan dimainin, tutup. Ketiga, bedanya Nabi kita itu adalah nggak pernah ditemploki oleh lalat. Lalat itu nggak pernah nempel sama Nabi Muhammad. Kalau kita beda, nah kira-kira seminggu aja nggak mandi ya. Lalat pada nempel, jadi nggak laku obat nyamuk sama Rasulullah. Ketiga, keempat, Rasulullah ketika berhadapan dengan binatang yang buas, maka binatang itu akan jinak. Kalau kita coba-coba ke taman safari, kita keluar dari mobil, jalan dah. Habis digulung sama harimau ya. Nabi enggak, begitu binatang yang sangat puas dekat Nabi, nunduk dia. Kemudian sifat Rasul bedanya dengan kita, ketika Rasul berjalan maka enggak pernah ada bayangannya. Kalau kita kan orang enggak ada bayangannya, ente mau meninggal nih, hidupnya aja udah enggak ada bayangannya. Beda. Kenapa Rasul enggak pernah ada bayangan dalam kehidupannya? Karena begitu jalan tetap ada awan yang melindungi, jadi nggak pernah kepanasan gitu. Dan orang yang berjalan dengan Rasul semua ikut cakep, ikut ganteng, ikut enak dilihatnya. Kalau kita kan beda ya, kita jalan sama yang cakep, kita jelek, kelihatan banget jeleknya. Yang cantik sama yang jelek beda, yang jelek kelihatan jeleknya. Rasulnya semuanya ikut enak, senang dilihatnya. Begitu Rasul jalan, sifat Rasul yang beda, enak dilihat dari belakang dan enak dilihat dari depan. Dan Rasul tahu siapa yang ada di belakang dan siapa yang ada di depan. Kalau kita beda kan, begitu jalan yang di belakang nggak tahu ada siapa. Makanya ketika Rasul mau ada yang ngebahayain, tetap Rasul tahu. Gitu. Kalau orang kita sih ada juga yang tahu satu-satu. Orang bulan mulut misalnya, ini terlalu jauh maaf, sudah ada beda sedikit. Mandilah di Cimande, namanya Fur. Begitu kita habis dipandiin sama guru, ditimpa sama batu, tangan kita refleks tangkep. Itu mah ada jalan lain ya. Biasanya kita dipanah, tapi refleks tangan, nangkep. Itu melayan. Rasul enggak begitu gitu ya. Nah hadirin jamaah rahimakumullah, langsung bedanya Rasul dengan kita. Sifat yang ada di Rasul, ketika dia buang hajat besar atau hajat kecil, maka langsung diserap sama bumi. Coba-coba bapak-bapak buang air besar di situ, ayam juga nggak mau, seminggu aja utuh. Kalau dia habis makan jengkol, makan pete, pipis di depan, bisa orang perempuan ngomel. Nah itu beda dengan Rasulullah, enggak pernah tertinggal, langsung diserap sama bumi. Dan Rasul sifatnya beda dengan kita. Begitu Rasulullah kumpul dengan para sahabat, enggak pernah ada di bawah, tetap ada di atas. Maksudnya gimana? Ketika kumpul dengan para sahabat,
Rasul tetap seperti ini, tapi sahabat enggak pernah menunggak wajah Rasul. Jadi semua tunduk, berarti tetap Rasul ada di atasan. Nah, jadi artinya itulah keadaban para sahabat di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara sifat-sifat Rasul, bedanya Rasulullah dengan umatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karenanya karena kita sudah pada bisa selawat, kata sebuah hadis, man ahabba syai'an aksar min dzikrihi. Siapa orang yang cinta sesuatu pasti dia sering menyebutnya. Ya enggak Pak? Kita dulu dah masih muda, seneng sama fulana, di mana aja udah diobrolin dia, udah disebut-sebut, udah ceritain gitu ya. Kalau anak-anak mungkin senang dalam apa gitu, mungkin sama temannya cerita dia senang ke Ipin lah misalnya gitu ya. Nah hadirin jamaah rahimakumullah, maka jangan bosan-bosan untuk berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'an. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khalqi kullihim. Kan banyak deh Pak, Bu, mau? Ayo kita minta. Ya Allah ya Rabbi, beri saya duit seperti, mau nggak seperti? Banyak ya. Maksudnya buat apa? Supaya saya bisa bagi istri dan pergi. Ya Allah ya Rabbi, beri saya duit sekarung. Buat apa kira-kira? Buat ngewarung, tapi jangan dipakai nyandung gitu ya. Nah hadirin jamaah rahimakumullah, kira-kira udah kemalaman apa belum kita gitu ya. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, itu barangkali dengan meniru akhlak Rasul yang dijadikan uswatun hasanah, kita lihat sejauh mana akhlak Rasul, apakah pendendam apa bukan. Gitu. Rasul bukan pendendam, ini yang wajib kita tauladani untuk kehidupan bermasyarakat. Satu ketika Rasulullah setiap pulang Jumat, maka Rasul tidak berhenti diludahi oleh seseorang. Satu kemudian Rasul tanyakan, kemana ini orang yang biasa meludahi Rasul? Maka ditanya-tanya, dia dalam keadaan sakit. Siapa yang pertama menjenguk? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan akhlak Rasul seperti itu, maka orang kafir tersebut langsung masuk Islam mengucapkan dua kalimat. Kalau kita gimana kira-kira? Kemana tuh yang biasa meludahi kita? Sakit, rasakan makan gitu ya. Rasulullah. Hadirin, yang selanjutnya Rasul pernah mau dibunuh dengan yang namanya Sorokoh, karena Sorokoh itu dikulik sama raja-raja untuk diberikan harta, tahta dan wanita, yang penting bisa bunuh Rasul. Tapi ternyata begitu dikejar dengan kuda yang di padang pasir, 3 kali dikejar, ternyata kudanya ambles di padang pasir. Kalau kita ke sana kan nggak ada tanah ya. Ya mungkin ada tanah juga di bawah pohon Bu tuh. Bawanya dari Indonesia. Itu kalau pohon di sini paling 100.000, kalau di sana itu ya Avanza 1 lah gitu. Ongkosnya mahal Bu ya. Nah, itu kuda sampai membes di padang pasir. Maka setelah terjatuh, bertanya Rasul, siapakah yang menolongi kamu? Ya Sorokoh. Tidak ada. Maka Rasul langsung tolongi
juara tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat karena kebaikannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diundang oleh pamannya yang bernama Abu Jahal. Bilang, Muhammad, ini mamang sakit, meriang, jangan-jangan mau penyakit ini nih, kuris. Nah, Rasul datang. Begitu datang ke depan rumah paman, maka malaikat kasih tahu, ya Rasul, jangan masuk dulu, karena di dalam balik pintu itu ada sumur buat jebak Rasul. Seandainya Rasul melangkah, maka Rasul akan terjebak masuk ke dalam sumur. Diam Rasul. Abu Jahal Allah kasih lupa. Muhammad kenapa sih nggak mau masuk? Akhirnya dia yang lari nyamperin, buka pintu. Malah dia yang terjebak. Gitu ya, masuk ke dalam sumur. Kata doa dalam hijab nasar, waman hafaroli waki antihat. Siapa yang bikin sumur, maka dia yang akan masuk ke dalam sumur. Apa Nabi Muhammad kira-kira nyumpahin apa gimana nih? Kata Rasul, subhanallah, ini mamang nyebur. Dengan mukjizat Rasul nggak diturunin, diangsangin telunjuk sama Rasulullah, langsung bisa terangkat Abu Jahal. Apakah iman setelah diturunin? Enggak. Ini orang kalau belum punya hidayah, belum terbuka imannya gini ya, habis ditolongin aja nggak ada terima kasihnya, tetap ngancam ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu saat Rasul dikepung oleh pasukan-pasukan kafir akan dibunuh, maka dilindungi oleh Sayyidina Ali. Diam Sayyidina Ali di rumah Sayyidina Ali. Maka Rasul tahu di luar sudah banyak yang akan membunuh Rasul, maka Rasul baca Yasin. Waj'alna min baini aydihim sandaw wa min khalfihim sandaw fa'abshaynahum wa hum la yubsirun. Dibacain ke tanah, ke debu, ke pasir sama Rasul. Rasul aurin. Begitu Rasul lihat udah tidur semua, maka Rasul liwat. Begitu dia bangun, diintip lagi, masih ada. Begitu dibuka pintunya, bukan Rasul, padahal ada Sayyidina Ali. Takut semua orang kafir sama Sayyidina Ali, jago gitu ya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, itulah bukti Nabi kita enggak pernah ada dendam terhadap siapapun. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya paman yang namanya Abu Jahal. Dia enggak beriman, tetap setiap hari Senin diangkat siksaannya, diringankan oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Sebab Abu Jahal pernah merasa kasihan ketika Rasul dikandung sama ibunya, setiap malam dikontrol sama pamannya. Jangan-jangan Aminah lahir nih, nggak ada yang lihat, nggak ada yang nungguin. Maka pamannya selalu mondar-mandir karena kasihan. Sebab bukan iman, karena kasihannya saja sama Rasul, maka Abu Jahal setiap hari Senin diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu. Apalagi umatnya yang beriman. Ketika kita mahabbah, cinta dan berselawat kepada Rasul, sudah barang tentu kita dapat syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, kurang lebih mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah berikan keberkahan usia, Allah berkahkan dalam usaha, dan Allah berikan keturunan kita semua yang saleh dan salihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tahu orang sini pengen apa enggak mau hujan. Lalu banyak anak-anak kita yang enggak pernah, belum punya kesalahan. Aminnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta hujannya yang berkah buat kita semuanya ya. Karena kalau beli terus mahal. 1 galon berapa duit, 1 hari habis berapa galon gitu ya. Sama ketika kita sesak napas, maka ketika berobat itu baru kita tahu mahalnya harga napas. Oksigen 1 hari 24 jam itu
Mahal berapa Pak? 24 jam kalau kita di oksigen dapat enggak? 4 juta. Oh iya, sekarang kalikan ya, kali sebulan, kali setahun, kalau umur kita 50 tahun ya ada 25 M gitu. Nah, itu ya. Nah itu mahal. Ternyata kita banyak utang kepada Allah, sehingga yang wajib kita syukurin adalah nikmat sehat dan beribadah. Mari kita minta hujan yang berkah buat kita semuanya, diberkati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya Allah ma bana wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallam radhiyallahu ta'ala anhu sahabati rasulullah ajmain. Alhamdulillah rabbil hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama anta bil jalali wal ikram karim mu'azzim sultan sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lana warhamna wa li walidina wa li ustadina wa li ikhwanina wa li jami'il mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat ala ayyamina wa amwat. Allahumma yassir lana umurana ma rahatil qulubina wa abdanina wa salama wa afiyah fi dinina wa dunyana wa qadana sahiban fi safarina wa khalifatan fi amrina wa nisana wa juhi a'daina. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika amanan amana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir quluba auladana ya Allah, terangkan hati anak-anak kami, cucu kami semuanya ya Allah. Terangkan hatinya, cerdaskan pikirannya, fasahatan lisannya, sehatkan badannya, mudah diusahakan oleh orang tua atau kakeknya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.